Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 191041747, kelas pagi C, jurusan Manajemen, semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampu Adi Mursalin SE, MM. Baik, di sini saya akan membahas materi UAS, di mana bagian A, soal bagian A, yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Mengapa? Jawaban, iya, saya selalu hadir dalam pelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional karena kehadiran sangat penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawabannya 14 kali pertemuan. Soal nomor 3, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Pemasaran Internasional secara daring? Jawabannya, yang pertama, tentang Manajemen Pemasaran Internasional. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, cara ekspor barang ke luar negeri. Yang keempat, strategi promosi internasional. Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional: untuk lebih memahami dunia usaha, bagaimana cara kita mempromosi barang agar dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat luas. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Tugas struktur yang diberikan adalah membuat video yang menyangkut materi yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal yang nomor 5, bagaimana kuliah daring Manajemen Pemasaran Internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran Internasional? Jawabannya, kuliah Manajemen Pemasaran Internasional memberikan kesan yang sangat baik. Media yang digunakan media sosial seperti WhatsApp, Google Classroom, Meet, dan Facebook. Soal bagian B, soal nomor 1, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, budaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi karakteristik produk yang dihasilkan. Hal ini berpengaruh pada perilaku konsumen yang kemudian diolah menjadi informasi bagi perusahaan. Pemasaran global berarti berhubungan dengan mitra, pesaing, dan konsumen yang memiliki budaya
yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus bersiap menghadapinya dan mampu beradaptasi dengan tidak meninggalkan jati dirinya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Soal yang nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Yang keempat, adanya pengenaan bea masuk. Yang kelima, perbedaan ketentuan dan peraturan. Yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasok produk secara terarah. Soal yang bagian C itu tentang video yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari video tersebut. Video yang pertama tentang materi pemasaran internasional dan pemasaran global. Pengertian internasional dan global pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi para akademisi, kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Definisi pemasaran internasional dan pemasaran global menurut Catheora dan Graham, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Kota B dan Helsen, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi, lintas pasar, dan integrasi global.
Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sedangkan untuk pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya, operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Integrasi global. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan yang mendorong dan yang menghambat. Kekuatan pendorong integrasi global. Yang pertama, teknologi merupakan sebuah faktor universal bersifat lintas negara dan budaya. Faktor ini berkaitan dengan faktor perbaikan, reforestasi, dan komunikasi. Yang kedua, budaya arus globalisasi. Terbentuk juga globalisasi budaya yang akan menyebabkan kebutuhan di berbagai belahan dunia semakin serupa. Yang ketiga, strategi dan tindakan global. Dari strategi dan tindakan global dari perusahaan-perusahaan global akan mendorong terciptanya integrasi global karena menciptakan permintaan tensi dan produk global seperti mobil dan motor, pesawat, dan sebagainya. Kebutuhan pasar. Ada pasar bebas, integrasi ekonomi, perdamaian, hasrat, strategi, visi manajemen, dan biaya. Video yang kedua. Di sini saya mengambil sangat singkat. Video ini yang kedua berjudul Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global, di mana ada makna yang memberikan wawasan tentang pemasaran global, manfaat yang diperoleh dari materi yang ditonton, dapat menambah wawasan kita agar belajar lebih luas untuk mengetahui materi yang telah dipelajari. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.